Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipinter Bareskrim Polri berhasil membongkar 4 kasus penyelewengan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Bahan narkoba, makanya ini kan yang kita tangkap ini kan adalah dari Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin selaku Dirtipinter Bareskrim mengungkapkan dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu 11 Juni bahwa para pelaku melakukan penyalahgunaan BBM subsidi jenis biosolar dengan modus serupa di lokasi berbeda. Akhiri untuk saya, bila itu lebih baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan. Hendra Gunawan dari Ditjen Minerba. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bareskrim yang sudah membantu menegakkan hukum terkait penambangan tanpa izin. Ini kami apresiasi karena memang di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian dengan kondisi geografis dan sumber daya manusia tidak bisa dipungkiri ini diperlukan kerjasama dan koordinasi Bapak Dirjen, dan juga perlunya harmonisasi ini antara lembaga serta keterbatasan dalam inventarisasi data ya. Ini juga kita perlu koordinasi terus karena masalah ini Bapak Ibu sekalian tersebar di seluruh Indonesia, dan ini menjadi PR kami dan dari Bareskrim juga untuk ke depan untuk sama-sama kita lakukan dalam pengawasan dan penindakan Pak Dirjen. Mungkin dari kami seperti itu Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kami akan terus mendorong dari Dirjen Minerba Kementerian SDM untuk melakukan mengamankan sumber daya mineral dan batubara ini agar berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pemanfaatan hewan langka yang dilindungi, oplosan gas LPG 3 kg, dari pengungkapan kasus ini, polisi juga berhasil mengamankan 12 unit truk dan lebih dari 20.000 liter solar subsidi sebagai barang bukti. Pertama kami ucapkan apresiasi yang cukup tinggi kepada Bareskrim Polri karena telah berhasil mengungkap berkaitan dengan penyalahgunaan LPG 3 kg. Sebelumnya kami hormati Pak Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Pak Dirjen Pol Nunung Syaifuddin yang telah berhasil untuk mengungkap ini. Baik Bapak Ibu sekalian, LPG 3 kg ini memang merupakan sebuah produk yang sangat dibutuhkan masyarakat gitu ya. Dan kami dari Dirjen Migas cukup mengapresiasi karena dari Bareskrim Polri mampu mengungkap kasus ini, dan ini pasti akan berakibat atau berdampak baik bagi keuangan negara karena keuangan negara yang terseret itu menjadi lebih besar. Dan kami juga dari Kementerian SDM juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan ini, dan ini kami pastikan kami juga membutuhkan kolaborasi juga dengan Bareskrim agar peredaran LPG 3 kg ini dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diperbarui melalui pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai penetapan Perpu Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Baik rekan-rekan, sekarang sesi pertanyaan. Dari satu sesi ini saya beri kesempatan 3 penanya dulu. Silakan, ada yang mau bertanya?
Jadi sudah paham semua ya? Nah, oh ya, silakan Bu Ondang dari Detikom. Bapak izin mungkin mau tanya yang soal Sebentar, itu naiknya. Pak izin saya Ondang dari Detikom mau tanya soal case keempat yang tergiling tadi. Tadi itu kan hanya penjelasan singkat, ada 2 orang tersangka sebagai pencari tergiling dan penjual tergilingnya. Yang pertama, mereka berburu tergiling itu secara sendiri, mayoritas didapat dari kawasan mana. Terus kedua, itu dijual via apa dan sejak kapan mereka melakukan perbuatan ilegal itu dari mulai memburu hingga menjual. Lalu mereka mematokkan harga berapa Pak untuk tergiling itu dan dipasarkan di media mana? Mereka udah punya satu pembeli tanda kutip langganannya sendiri atau dipasarkan melalui media online atau platform lainnya? Dipatok harga berapa dan sudah berapa keuntungan yang diraup jaringan ini terkait penjualan tergiling ilegal itu Bapak? Itu aja dulu. Terima kasih Pak Dir. Baik, terima kasih Bu Ondang. Jadi Pak Dir dari Bu Ondang Detikom, yang ditanyakan ada beberapa hal terkait masalah tergiling. Pertama itu terkait dilepas dari kawasan mana, kemudian sejak kapan dan harganya berapa, lalu kemudian di mana dipasarkan dan berapa keuntungannya. Mungkin bisa langsung Hijau itu 3 kilo kan? Hijau ada yang belum tutup. langsung silakan. Yang orang listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Direktur, saya ingin jawab dari rekan-rekan wartawan. Jadi kalau kita lihat sisik tergiling ini kan satwa yang dilindungi. Otomatis mereka melakukan penjualan ini secara diam-diam. Jadi saya ceritakan dulu awal mulanya sampai terungkap kasus ini. Jadi kita mendapatkan informasi adanya pengiriman sisik tergiling ke salah satu hotel menggunakan sarana kurir. Jadi mereka ini pengirimannya ini memang rahasia, tapi berdasarkan informasi akhirnya kita lakukan penyelidikan di hotel tersebut. Pada saat adanya kurir datang dan kita lihat dia bawa kardus, makanya kita langsung periksa isi kardus itu. Nah, di sana ditemukan sisik tergiling. Akhirnya kita dalami siapa yang nyuruh mengirim. Akhirnya dapatlah inisial A. Nah, dari inisial A ini kita coba interogasi, dia dapat dari mana? Akhirnya dia mendapatkan dari orang dari Garut. Karena Garut ini memang ada hutan, itu di situ tergilingnya banyak di Kecamatan Bayombo. Nah, di sana kita amankan saudara RK kurang lebih 15 kg. Jadi yang pertama di salah satu hotel itu 15,5, terusnya yang di Garut kita amankan 15 kg. Nah, dari sana kita interogasi, dia dapat dari mana? Katanya dari hutan-hutan yang ada di Kecamatan Bayombo, Garut. Nah, kemudian bagaimana sistem penjualannya? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan satwa dilindungi, mereka tahu bahwa ini jangan sampai ketahuan aparat. Kalau sampai ketahuan aparat, pasti dipidana. Makanya mereka menjual kepada orang-orang, ini ada jaringannya. Jadi orang-orang yang benar-benar dia percaya, ada pelanggannya lah. Jadi tidak, kalau dibilangnya ini kepada siapa? Ya orang-orang yang mereka kenal. Nah, kemudian untuk apa ini sisik tergiling? Ini tadi disampaikan sama Pak Dir bahwa sisik tergiling itu untuk bahan obat tradisional. Sama yang paling berbahaya lagi adalah untuk bahan narkoba. Nah, kemudian kenapa sisik tergiling dilindungi? Karena ini diatur di dalam peraturan Menteri LHK
2018 itu di lampiran 84 menyatakan bahwa sisik terenggiling itu satwa liar yang dilindungi. Makanya dengan adanya peredaran sisik terenggiling ini, makanya kita lakukan penangkapan. Demikian. Iya. Soal harga tadi sampaikan sama Pak Adit bahwa 30 kg itu kurang lebih 1,2 M. Berarti 1 kg adalah 40 juta. Bayangkan 1 kg itu 40 juta. Nah, 30,5 itu berapa? Ada sekitar 200 terenggiling yang harus dibunuh. Bayangkan, yang harus dibunuh untuk diambil sisiknya saja. Demikian, Pak. Baik, jelas ya, Bapak. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan Pak. Sebutkan nama dan dari mana ya Pak. Assalamualaikum, nama saya Lopos dari Indonesia Jurnalis.com. Saya mau tanyakan ini khususnya kepada Pak Dirjen Gas. Ini ada beberapa pengalaman terkait gas 3 kg. Saya pernah jalan daerah Bogor, Jawa Barat, daerah Cibodas. Itu segel gasnya kalau saya buka di arah sana itu ternyata kerasa untuk gas 3 kg. Tapi kalau di tempat saya di kandang atau di Jakarta tempat pelanggan saya itu cuma dikasih copot. Ini artinya ini indikasinya mana? Apa memang segel seperti itu atau yang bagus dan yang kuat? Terima kasih Pak, itu aja. Baik, terima kasih Pak. Bisa langsung disampaikan Pak Budi. Baik, untuk Pak Polis dan Indonesia, sebenarnya kalau berkaitan dengan LPG itu, yang benar itu adalah dia tersegel ya, tersegel, dia ada plastiknya. Di plastiknya itu tertulis juga berasal dari mana LPG itu, bisa dari SPBE di wilayah itu atau SPBE dari luar wilayah itu. Itu salah satu indikasi bagaimana kita bisa melihat itu barang asli dari daerah kita atau bukan. Gitu. Berkaitan dengan kualitas saya tidak bisa menanggapi karena mungkin bisa saja ya, itu kan produk pabrikan. Berkaitan dengan ini ya, mungkin ada yang gampang, ada yang susah. Yang jelas LPG 3 kg yang benar itu adalah yang tersegel, dan itu kita bisa memtrace dari mana asal bahan, apakah itu dari pada sebelah, contoh kayak misalkan Jakarta dengan Bekasi, banyak tuh Bekasi itu barang-barang dari Jakarta karena di harga yang cukup tinggi. Mungkin yang semoga menjawab. Baik, terima kasih. Jadi karena sisik terenggiling ini biasa digunakan untuk bahan obat tradisional maupun juga bahan narkoba. Makanya ini kan yang kita tangkap ini kan adalah dari pemasok ke si penjual lagi, dia jual lagi nih, dari si pembeli penjual dia mau jual lagi. Nah, pada saat dia mau menjual lagi ini, itu ada kumpul kita tangkap. Nah, makanya ini jaringannya kan panjang, tapi kemungkinan untuk digunakan untuk sebagai bahan narkoba itu ada. Kenapa? Karena waktu itu kita tanya sama ahli dari KSDA, ini bahan sisik terenggiling ini untuk apa sih biasanya? Biasanya Pak untuk bahan obat tradisional. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan baku narkoba. Memang kita sampai saat ini belum sampai dapat ke pembeli terakhir, tapi nanti akan kita kembangkan ke pembeli terakhir. Ya, apakah ini digunakan untuk obat tradisional ataukah digunakan untuk sebagai bahan baku narkoba? Ini masih panjang, masih kita dalami lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih telah berkunjung di Indonesia Jurnalis TV.